Meski mempunyai jalur khusus sebagai putra pendiri sekaligus pemilik bisnis JNE, Muhammad Feryadi Soeprapto tak lantas dengan mudah menduduki posisi sebagai direktur utama. Pria lulusan Amerika ini memilih merintis karirnya dari bawah melalui proses yang sama dengan karyawan lainnya, hingga akhirnya ia mencapai posisi sebagai CEO. Langkah ini sengaja dipilih Ferry untuk meyakinkan manajemen dan seluruh karyawannya bahwa dirinya benar-benar mampu berkontribusi kepada perusahaan, bukan serta-merta karena dirinya seorang putra mahkota. Dalam memimpin JNE, Feryadi tak lupa untuk selalu mengedepankan ilmu agama Islam yang diimaninya. Seperti yang selalu diingatkan oleh almarhum ayahnya, Haji Soeprapto Suparno, termaksud dalam hal amanah dan juga keikhlasannya untuk berbagi terhadap sesama. Itu mengapa dalam setiap kegiatan, JNE dikenal selalu melibatkan anak-anak yatim. Lantas, apa rahasia Muhammad Feryadi meraih kesuksesannya? Simak wawancara berikut ini. Pertanyaan selanjutnya adalah dengan kunci sukses Pak Ferry sebagai CEO di JNE ya. Bisa diceritakan Pak bagaimana proses karir Bapak sehingga sampai di posisi CEO saat ini ya? Ya, saya memulai karir saya itu, saya bergabung di JNE tahunnya itu tahun 96. Saya ingat sekali pada saat itu saya ditugaskan sebagai BD, Business Development. Salah satu tugasnya adalah bagaimana JNE bisa mengembangkan jaringan. Tadi kalau di awal saya sempat ceritakan kalau dulu JNE lahir karena dari Tiki, menggunakan jaringannya Tiki. Nah, perlahan-lahan kita mulai membangun jaringannya sendiri. Jadi saya banyak waktu itu traveling ke daerah-daerah, kemudian setup kita punya cabang, setup kita punya jaringan yang mana kemudian ini menjadi JNE memiliki jaringan seperti yang saya ceritakan barusan. Kita punya jaringan begitu banyak karena memang peran serta dari masyarakat juga di dalam pengembangan JNE ini menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Ya, JNE masih akan terus melakukan pengembangan jaringan karena kita tahu bahwa jaringan ini menjadi backbone bagi perusahaan jasa pengiriman seperti kami. Nah, saya bergabung di JNE pada saat itu tahun 96. Kemudian saya sempat juga menjadi sales, jualan, menjadi customer service, terus kemudian juga menjadi deputy GM, sampai akhirnya saya mendapat amanah menjadi direktur utama, yang semuanya ini tentu tidak tiba-tiba datang demikian gitu ya, tapi juga melalui proses. Dan saya juga tidak pernah menganggap bahwa dalam bekerja itu kita tentu harus bisa menunjukkan apa yang bisa kita berikan, kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada perusahaan. Sehingga perusahaan dalam menilai kita pun tentu basisnya ada, dasarnya ada gitu ya. Jadi bukan karena kebetulan saya mempunyai jalur khusus, lalu saya bisa duduk di posisi ini, tidak. Saya tidak ada bedanya dengan teman-teman karyawan yang lain. Saya melalui proses yang sama, saya ditempa, saya juga training, saya belajar menghadapi komplain iya, dimarahin customer iya, dan semuanya sudah saya lalui gitu. Tapi yang saya senang adalah karena saya bisa banyak berinteraksi dengan teman-teman karyawan, dan saya suka cerita gitu ya pengalaman-pengalaman saya, sehingga karyawan juga tentunya mereka lebih apresiasi karena saya tahu apa yang mereka kerjakan. Kurir misalnya, bukannya nggak pernah saya ikut pekerjaan apa yang mereka kerjakan. Delivery, saya juga pernah lakukan delivery kok. Ya, jadi itu menjadi bagian yang tidak bisa saya pisahkan di dalam hidup saya karena saya sudah lalui itu semua. Gitu. Jadi ya kita tentu bersama-sama ingin juga mencetak SDM yang semuanya kaya dengan pengalaman. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita tetap menjaga nilai-nilai yang memang sudah diajarkan oleh founder perusahaan, di mana nilai-nilai ini tadi kalau kita terus jalankan,
ya saya yakin inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan JNE di masa-masa yang akan datang. Ya, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, yuk kita berhijrah, kita bilang. Yuk kita menjadi orang yang lebih baik. Yuk kita tetap bisa berusaha di tengah persaingan yang boleh dikatakan sekarang ini kan boleh dibilang sangat kuat sekali gitu loh. Tapi kalau kita tetap menjaga nilai-nilai perusahaan, kita tetap katakan menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim, mudah-mudahan kemudahan itu ya Allah pasti akan berikan. Selanjutnya Pak, melanjutkan tongkat kepemimpinan untuk mengembangkan bisnis keluarga tentu bukan hal yang mudah. Nah, apa kunci sukses dari Pak Ferry sehingga Bapak bisa berhasil melewatinya sampai sekarang? Iya, kata orang tentu mempertahankan sama membangun lebih sulit mempertahankan gitu ya. Betul Pak. Tapi makanya saya sejak tadi saya katakan kita tentu harus lebih baik ya. Dalam ibadah kita lebih baik. Kalau kita percaya bekerja itu adalah ibadah, maka apa yang kita kerjakan hari ini harusnya lebih baik. Apa yang kita kerjakan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Apa yang kita kerjakan besok harus lebih baik dari hari ini. Ya, makna hijrah saya bilang kalau orang di dalam dunia bisnis sering menyebutnya transformasi gitu ya. Bagaimana kita transformasi dari yang analog ke digital. Bagaimana kita melakukan juga perubahan terhadap SDM kita. Ya, kita memberikan pelatihan-pelatihan, tapi tidak lupa juga kita memberikan pembekalan tambahan kepada karyawan kita. Ya, di JNE kegiatannya bermacam-macam. Ya, mulai dari kegiatan training, mulai dari kegiatan spiritual, yang semuanya tentu kita libatkan karyawan semua. Karena kita tahu bahwa bisnis ini bisnis yang syarat dengan kepercayaan. Ya, kalau kita bisa menjaga kepercayaan dari masyarakat, ya insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh gitu loh. Tapi kalau kita tidak bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, wah ini kan saya bilang akan berat sekali buat kita. Yang kita cari tentu pada hari ini bagaimana kita bisa memberikan good customer experience. Bagaimana masyarakat itu bisa happy dengan layanan JNE. Nah ini tentu tantangan. Tantangan buat kita semua dari tiap bagian gitu ya, mulai dari bawah sampai ke atas, semuanya harus bertanggung jawab. Ya, kita selalu berusaha untuk memberikan contoh. Jadi manajemen by example barangkali. Apa yang kita lakukan harusnya juga menjadi panutan bagi teman-teman di bawah sana. Ya, kita lakukan ini, mudah-mudahan ini juga menjadi contoh buat teman-teman di bawah sana. Mereka melihat kita juga masih ketemu customer, dikomplain customer, kita berjualan. Nah, kita ingin menunjukkan gitu loh bahwa kita aja sekarang masih melakukan tuh ya kunjungan ke customer, ya, handling complaints, kalau itu diperlukan, saya tetap masih nangani. Ya, karena saya tidak ingin semuanya itu dilakukan oleh bagiannya. Ada customer service, serahin aja ke customer service. Enggak juga seperti itu. Tapi kan Bapak udah CEO, Pak. Masa handling complaint sendiri, Pak? Loh, tapi kalau memang itu harus, kalau problem itu naik ke kita, artinya kan customer itu pasti mencari solusi. Betul. Ya, pemimpin itu katanya wakil Tuhan tuh di muka bumi gitu ya. Gitu ya, kalau kita tidak bisa memberikan solusi, lantas dia mau bicara dengan siapa lagi? Gitu. Betul. Jadi makanya kalau ada permasalahan yang sampai ke kita, artinya saya beranggapan di level bawah mungkin itu tidak bisa diselesaikan, sehingga itu harus diangkat ke level yang lebih tinggi. Nah kalau udah sampai ke atas, artinya apa? Ini benar-benar sudah menjadi permasalahan yang sangat serius. Apalagi kita tahu bahwa sekarang dengan informasi yang begitu cepat, informasi yang begitu terbuka, sosial media, ya sesuatu yang buruk itu bisa terdengar oleh seluruh orang di muka bumi ini gitu. Dalam hitungan detik bahkan ya Pak. Dalam hitungan detik gitu. Iya betul. Yeah. Nah, tantangan-tantangan apa Pak yang muncul selama Bapak menjadi pengusaha dan bagaimana sih Pak cara Bapak mengatasinya, dan mungkin ini juga berguna bagi generasi muda yang mau memulai karirnya sebagai pengusaha gitu seperti Bapak gitu. Nah, itu seperti apa Pak? Ya, tantangan saya pikir banyak, baik yang itu datangnya dari dalam maupun yang dari luar gitu ya. Yang dari luar contohnya apa? Tiba-tiba saat pandemi kita mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap,
harus merubah kita punya bisnis proses, bisnis model dengan melibatkan teknologi misalnya. Harus gitu ya, karena kalau tidak ada pandemi, mungkin semuanya masih wacana-wacana saja gitu loh. Tapi dengan adanya pandemi, kita dipaksa harus berubah, karena kan semuanya contactless. Masyarakat tidak mau berhubungan langsung. Masyarakat kalau perlu hubungan itu melalui apps, melalui website. Nah, ini semua harus kita sesuaikan. Itu tantangan dari luar. Tantangan dari luar lainnya apa? Ya peraturan yang misalnya terus berubah, di mana kita harus menyesuaikan, di mana kita juga harus bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Kompetisi juga sekarang ini semakin banyak, semakin ramai. Inovasi, kita harus dituntut inovasi. Kita harus juga bisa kreatif, ya, inovatif, kreatif, itu terus harus kita lakukan. Dari dalam, jangan-jangan ada nih orang-orang saya yang nggak siap untuk diajak berubah. Ya, jangan-jangan mereka sudah terlalu terlena dengan kondisi yang ada sebelumnya. Ini juga tantangan. Bagaimana kita sebagai leader tentu harus memastikan barisan kita ini di belakang tidak acak-acakan gitu ya. Jangan-jangan pada saat barisan di depan ini mulai bergerak, jalan, mengikuti irama, barisan belakangnya berantakan gitu loh. Kan kita harus noleh juga ke belakang, kita lihat, loh, kalau ini terjadi, tentu kita harus merapikan barisan. Ya, kita harus kembali menyampaikan visi misi kita. Kita harus kembali mengingatkan semangat kita. Ya, JNE hadir, JNE ingin memberi solusi. Dari awal itu JNE tujuannya seperti itu. Kita ingin membantu, kita ingin menolong masyarakat. Nah, ini penting. Kenapa? Sebagai satu kapal induk yang besar, tentu ada bagian-bagiannya. Ada yang bertanggung jawab terhadap cabang, ada yang bertanggung jawab terhadap operasional, ada yang bertanggung jawab terhadap customer service, sales, finance, accounting, dan lain-lain. Di situ kan ada leader-leadernya gitu. Ya, leader-leadernya ini yang harus memahami apa sih tugas tanggung jawab mereka, apa yang harusnya mereka kerjakan. Semuanya kan harus align gitu ya. Align dengan apa? Dengan tujuan akhir dari perusahaan. Ya, visi kita, misi kita ini tentu harus terdeliver dengan baik, harus tersosialisasi dengan baik. Karena kalau tidak, ya mereka akan bekerja tanpa arah yang jelas. Gitu. Bapak, peran ibu atau keluarga dalam perjalanan bisnis Bapak seperti apa? Ibu bagi saya, Iya, ibu orang tua maksudnya kan? Ya, orang tua. Iya, ibu bagi saya itu pintunya surga. Ya. Jadi kalau ya sering dalam pengajian-pengajian disebut gitu ya, bagaimana peranan ibu setelah 3 kali disebut ibu baru ayah gitu loh. Ya buat saya ibu itu sebagai pemberi semangat, pemberi energi, panutan, juga sebagai apa? Sebagai sosok yang saya selalu admire gitu ya, selalu sanjung dengan ibu saya. Ya, buat saya walaupun ibu bukan orang kantoran, bukan orang yang pernah bekerja di kantor, tapi buat saya ibu itu sumber inspirasi gitu. Ya. Dan satu yang mungkin agak unik kalau buat saya tiap kali akan menjalani sesuatu yang terkait dengan bisnis, perusahaan, saya selalu membangun relationship yang baik dengan ibu saya. Contoh misalnya, besok saya ada hajatan nih di perusahaan. Hari ini yang saya lakukan biasanya saya coba melayani ibu saya. Bu, mau kirimin makanan apa? Ibu lagi mau buah apa? Nah, saya selalu ada energi baru tiap kali saya lakukan itu. Saya selalu mendapatkan semangat baru gitu. Jadi saya selalu kalau udah lakukan, saya kirim buah, makanan ke tempat ibu, rasanya saya lebih siap untuk menghadapi acara besok. Dan buat saya itulah ibu saya gitu loh. Jadi saya dengan ibu benar-benar begitu kuat, begitu erat, sehingga apapun saya selalu konsultasi dengan ibu. Ya. Jadi kalau ada hal yang saya tidak bisa putuskan, ibu orang pertama yang saya ajak diskusi. Ya. Masuk dalam hal pekerjaan, Pak? Dalam hal pekerjaan iya, di asosiasi iya. Ya, saya itu pada saat mendapatkan dorongan dari teman-teman, maju deh menjadi ketua umumnya asosiasi, orang pertama ya saya lakukan sholat istiqoroh. Lalu saya diskusi sama ibu saya, Bu, ini teman-teman mendorong saya untuk maju mengikut
ikut serta dalam pemilihan ketua umum asosiasi. Ibu saya cuma jawab, ya kalau itu bermanfaat untuk orang banyak, silakan. Dan selalu saya katakan, seperti ada energi gitu loh. Tiap ibu mengatakan sesuatu ke saya, kok membuat saya rasanya lebih pede gitu ya, lebih yakin. Sama itu tadi, saya bilang kalau saya sedang ada hajat, mau bikin acara, biasanya ibu saya kontak duluan, Bu, ibu mau kirimin apa nih? Mau makanan apa? Nah, tiap kali saya ambil kirim itu, kok rasanya ada energi gitu ya datang ke saya jadi merasa lebih siap gitu. Ya, itu makanya saya bilang kalau buat kita, buat saya, ibu itu menjadi sosok yang sangat penting. Lalu bagaimana dengan keluarga, Pak, istri dan anak-anak? Ya, alhamdulillah istri, anak semuanya bisa memahami, bisa menerima. Kadang-kadang pekerjaan seperti ini kan juga pekerjaan yang menuntut di mana saya harus traveling ke sana, ke sini, meninggalkan keluarga gitu ya. COVID loh, jangan lupa gitu ya. Siapapun mungkin orang masih menganggap COVID ini menjadi sesuatu momok yang memang mengerikan gitu loh. Tapi kalau ini tuntutan tugas, kalau ini memang sudah menjadi kewajiban, ya istri saya selalu mengerti. Jadi silakan gitu ya, jalankan itu. Toh ini semuanya kan untuk kepentingan orang banyak. Ini kan bukan untuk kepentingan saya pribadi, tetapi bagaimana saya bisa membela karyawan, bagaimana saya bisa menjaga nama institusi, ya bendera JNE tetap harus tegak apapun kondisinya. Jadi saya percaya bahwa kalau semuanya niatnya baik, tujuannya baik, ya insya Allah itu maha tahu lah. Bapak lalu didikan apa sih Pak dari orang tua Bapak ya, dari ibu, ayah maupun ibu yang itu kemudian membekas dan membentuk Bapak seperti saat ini? Iya, kalau dari orang tua, kalau pendidikan umum alhamdulillah cukup dapat banyak lah. Pendidikan agama alhamdulillah juga saya bisa banyak belajar, banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari kedua orang tua saya. Almarhum Bapak adalah orang yang banyak memberikan saya inspirasi. Banyak juga memberikan pelajaran-pelajaran yang justru itu banyak saya lihat setelah almarhum tidak ada gitu ya. Setelah almarhum tidak ada, sering sekali saya itu jadi teringat, oh dulu waktu sama almarhum suka begini nih. Oh jadi maknanya ini. Contoh misalnya, kadang-kadang kalau kita ingin memberi sesuatu gitu ya, di lampu merah kan kadang-kadang suka ada orang-orang yang minta-minta sesuatu dengan kita gitu ya. Kalau kebiasaan kita sebagai orang yang suka kedatangan orang-orang seperti ini, biasanya uangnya aja kita pilih gitu ya. Jumlahnya yang kecil, uangnya yang lecek. Itu kebanyakan orang seperti itu gitu loh. Tapi ayah saya itu selalu mengingatkan, ayah saya itu selalu mengingatkan, kalau mau berbisnis sama Tuhan, cabut-cabut aja. Nggak usah dipilih-pilih lagi. Jadi ini jadi pelajaran yang saya selalu ingat gitu ya. Dan pelajaran-pelajaran yang lain juga sama gitu loh. Kalau ingin membantu, bantulah yang dekat dulu. Ya, saya selalu ingat pertama kali saya bisa berkorban pada saat Hari Raya Idul Adha misalnya. Ya, sebagai anak saya cerita dong orang tua saya gitu ya. Saya bangga nih, saya bilang, saya bisa kurban nih. Ya, sapi lagi saya bilang. Orang tua saya, bapak saya itu cuma tanya, kamu sudah berikan apa buat anak dan istri kamu? Dia bilang. Saya aja merinding sekarang saya ngomong gitu. Tapi benar. Jadi kalau mau membantu itu lihat yang dekat dulu. Ya, jangan kita bantu yang jauh, tapi yang di depan mata kita malah tidak bantu sama sekali. Makanya di dalam memimpin perusahaan, saya selalu juga ingatkan kepada teman-teman. Satu, bahwa saya bilang JNE ini yang kita cari adalah keberkahan. Kedua, JNE ini hadir di sini untuk memberikan solusi. Jadi keberhasilan JNE harus diukur dari seberapa besar manfaat yang masyarakat bisa rasakan. Ya, kebanyakan CEO mungkin hanya berpikir bagaimana bisnis ini kita bisa mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa mengejar revenue sebanyak-banyaknya. Tapi kalau saya challenge tim saya di sini, saya bilang bagaimana supaya zakat kita, sedekah kita dari tahun ke tahun
itu bertambah. Dan alhamdulillah saya bisa buktikan itu gitu ya. Zakat kita dari hasil pembukuan tahun 2019, kemudian tahun 2020, kemudian ke tahun 2021, ya, yang dari tahun 2020 jumlahnya naik terus gitu loh. Buat saya itu bangga. Kenapa? Karena saya bilang kalau zakat sedekah kita bertambah, sudah pasti kita punya revenue juga mungkin akan mengikuti. Jadi ya kejarlah akhirat gitu ya, dan dunia itu akan mengikuti gitu. Jangan dibalik gitu ya, jangan dunianya dikejar. Ya, akhiratnya dulu yang kita kejar. Itu Mbak Retno. Ya, mengejar akhirat, dunia mengikuti ya Pak. Nah, jadi prinsip itu yang sampai saat ini terus Bapak bawa ketika memimpin JNE. Betul, betul. Ya, saya sangat percaya itu, dan ya semua ini tentu berkat dukungan semua lah. Saya tidak mungkin jalankan ini tanpa dukungan keluarga, dukungan orang tua, teman-teman, karyawan, lingkungan. Ya, semuanya ini membuat saya jadi semakin pede, membuat saya jadi semakin yakin. Oke, luar biasa Bapak. Terakhir Pak, pertanyaan saya. Ya. Pesan Bapak bagi generasi muda yang kini sedang mengejar impiannya, baik berkarir sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Ya. Dua. Satu, kita terus berikhtiar, tapi jangan lupa di balik ikhtiar itu kita juga harus berdoa gitu ya. Ada doa, ada ikhtiar. Ya, doanya tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lupa juga tadi kalau saya cerita banyak mengenai ibu, ya kalau kita mendapatkan blessing dari orang tua kita mendapat restu dari ibu kita, rasanya semua itu jadi mudah gitu jalannya. Ya, berusaha, tentu kita harus pandai-pandai mencari potensi-potensi bisnis yang ada. Ya, sekarang dengan teknologi yang berkembang, apa nih yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Rasanya banyak yang bisa kita lakukan. Ya, cari problem, karena bisnis itu kan is about solution gitu loh. Kalau ada problem di sana, kita harus bisa cari solusinya. Kalau kita bisa cari solusinya, dan solusi ini yang akan kita tawarkan, dan ini yang akan menjadi pendapatan buat kita. Jadi kita harus jeli, kita harus pandai-pandai melihat situasi, tapi yang paling penting bagaimana kita bisa terus berikhtiar dan terus berdoa. Pak Ferry, terima kasih banyak. Ini saya sudah di WA sama Mbak Dewi. Bapak ada meeting lagi ya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Ada waktu untuk Top Karir berbagi cerita dan sharing di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Retno, semoga berkenan ya dengan wawancara hari ini. Salam sehat semua. Salam sehat selalu Pak Ferry. Ya, terima kasih.